Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 115 Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3 yang berjudul PHP dan Database. Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan laporan dari praktikum. Yang pertama terdapat latar belakang. Pada praktikum ini, studi kasus yang kami gunakan adalah menghubungkan suatu website penyewaan gedung pernikahan yang bernama PT88 Wedding Hall. Website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu, home, about us, dan contact, dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login. Dengan tampilan web yang menarik, kami ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profil, input data, dan customer, hapus data, dan customer. Dengan adanya pembuatan website ini diharapkan PT88 Wedding Hall akan mendapatkan banyak customer karena dengan mudahnya sistem penyewaan gedung yang cepat, praktis, dan mudah. Yang kedua ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah praktikum ini adalah bagaimana cara menghubungkan PHP dan database pada web persewaan gedung pernikahan. Kemudian ada tujuan praktikum. Yang pertama, agar praktikan dapat mampu mengetahui dan memahami PHP dan database berdasarkan studi kasus penyewaan gedung pernikahan. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui cara membuat web script menggunakan aplikasi SAM. Yang ketiga, praktikan mampu membuat script coding dengan PHP atau Hypertext Preprocessor dalam sistem persewaan gedung pernikahan. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, terdapat subbab sejarah dan pengertian PHP. Penemuan website dimulai ketika Barnes merasakan suatu masalah atau kesulitan soal bagaimana menginformasi berbagi informasi satu sama lain. Pada Oktober 1990, Barner menulis 3 teknologi dasar hingga kini menjadi dasar web yang dibuat, yang juga muncul pada bagian-bagian browser web. Ketiganya yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, kemudian URI atau Uniform Resource Identifier, yang ketiga adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Barner juga menulis halaman web editor atau browser pertama. Server web pertama adalah HTTP/PD. Pada akhir tahun 1990, halaman web pertama akhirnya disediakan di internet secara terbuka. Tahun 1991, orang-orang di luar CERN, termasuk orang awam, juga diundang untuk bergabung dengan komunitas web yang baru. Dengan demikian, awal mula website adalah sebagai media atau alat komunikasi otomatis untuk berbagai informasi antar ilmuwan di berbagai belahan dunia. Tim Berners-Lee membuka website untuk publik pada 6 Agustus 1991. Tahun 1994, ia mendirikan World Wide Web Consortium yang berfungsi mengembangkan protokol dan guideline untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang website. Secara website dimuat dalam laman Sun sebagai rumah website pertama. Kemudian PHP sendiri adalah bahasa lengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Semua sintak yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Kemudian, merupakan bahasa bentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses server, hasilnya akan dikirimkan ke klien tempat pemakai menggunakan browser. PHP dikenal sebagai sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML dieksekusi di server dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis seperti halnya Active Server Page atau ASP atau Jaya Server Page atau JSP, dan PHP merupakan sebuah software open source. Kemudian kita masuk ke subbab fungsi PHP. PHP
Fungsinya secara umum digunakan untuk pengembangan website, baik website statis seperti situs berita yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online dan dengan segudang fitur pendukung. Kemudian subbab yang ketiga yaitu tipe data PXP. Yang pertama ada integer atau bilangan bulat. Tipe integer adalah tipe data yang mempresentasikan bilangan utuh atau bulat seperti 11, 20, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tipe data floating point atau bilangan real. Adalah tipe data mempresentasikan nilai-nilai numerik dalam bentuk pecahan atau mengandung angka desimal di belakang koma. Yang ketiga adalah tipe data karakter. Tipe jenis ini digunakan untuk merepresentasikan data dengan nilai karakter tunggal, misal A, B, O, dan sebagainya. Kemudian tipe data string mempresentasikan data yang berupa teks atau kumpulan karakter. PHP mendukung dua tipe string yaitu diapit oleh petik ganda dan petik tunggal. Kemudian yang kelima adalah tipe data boolean. Tipe ini digunakan untuk menyatakan nilai true atau benar atau false salah. Tipe ini banyak digunakan dalam proses pemilihan atau pengulangan statement di bagian kondisi if. Kemudian ada tipe data array. Tipe data array adalah variabel yang menyimpan kelompok nilai, yaitu dapat diidentifikasi atau diakses berdasarkan posisinya atau dengan nama yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian tipe data objek sama seperti C++, PHP, Python, dan lain-lain. PHP juga memiliki dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP. Dengan demikian, PHP mendukung adanya tipe data objek. Melalui konsep Object Oriented, suatu permasalahan dapat disederhanakan menjadi kumpulan objek yang saling berkaitan. Kemudian masuk ke dalam subbab keunggulan PXP. Yang pertama, keunggulan PXP adalah cenderung mudah dipelajari. Yang kedua, materi belajar yang melimpah. Yang ketiga, PHP bersifat open source, artinya siapapun bisa menggunakan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Yang keempat, kecepatan tinggi. Yang kelima, banyaknya pilihan database. Yang keenam, kompatibilitas dengan baik dengan HTML. Yang ketujuh, fleksibilitas tinggi. Yang kedelapan, multiplatform. 9, selalu diperbarui. Yang artinya sejak pertama kali muncul sampai sekarang PHP sudah berada pada versi 7.4. Yang terakhir mendukung layanan Gold atau walaupun umur PHP hampir 2 dekade, tapi PXP bisa mendukung layanan cloud dengan skalabilitas yang baik. Kemudian subbab definisi tentang database. Database adalah sebuah tempat penyimpanan yang besar di mana terdapat kumpulan data yang tidak hanya berisi data operasional, tetapi juga deskripsi data. Seperti yang disampaikan oleh Connolly dan Enbeck, bahwa database adalah sekumpulan data yang saling terhubung secara logis dan deskripsi dari data tersebut dirancang untuk menemukan informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam merancang database. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah efisiensi. Kemudian kita akan masuk ke dalam subbab istilah dalam database. Ada beberapa istilah dalam database, diantaranya field, yaitu sekumpulan kecil dari kata atau sebuah deretan angka-angka. Kemudian dari core adalah kumpulan dari field yang berrelasi secara logis. Kemudian ada file, yaitu kumpulan dari record yang berrelasi secara logis. Kemudian ada entity, yaitu orang, tempat, benda, atau kejadian yang berkaitan dengan informasi yang disimpan. Kelima ada atribut, yaitu setiap karakteristik yang menjelaskan suatu entity. Yang keenam ada primary key, yaitu field yang nilainya unik yang tidak sama antara suatu record dengan record yang lainnya. Yang terakhir adalah foreign key, yaitu sebuah field yang nilainya berguna untuk menghubungkan primary key yang berada pada tabel yang berbeda. Kemudian ada subbab MySQL adalah salah satu jenis database yang banyak digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web dinamis. MySQL termasuk jenis RDBSM atau Relational Database Management System. MySQL ini mendukung bahasa pemrograman PHP. MySQL juga mempunyai
query atau bahasa SQL atau Primary Key Structured Query Language yang simple dan menggunakan escape character yang sama dengan PHP. MySQL adalah sebuah implementasi dari manajemen basis data relasional atau RDBSM yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersil. Keunggulan MySQL adalah cepat, handal, dan mudah dalam penggunaannya. Yang kedua, didukung oleh berbagai bahasa database servers, MySQL dapat memberikan pesan error dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Yang ketiga, mampu membuat tabel berukuran sangat besar. Yang keempat, lebih murah. MySQL bersifat open source dan didistribusikan secara gratis tanpa biaya untuk Unix platform, OS /2 dan Windows platform. SAM menurut Betasidik, pendapat ahli untuk mendefinisikan SAM adalah sebagai berikut. Adalah singkatan dari setiap huruf yang ada. Yang pertama, X adalah pemrograman ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. Kemudian E adalah Apache Server aplikasi web. Apache tugas utamanya adalah untuk menghasilkan halaman web yang benar kepada pengguna terhadap kode PHP yang sudah dituliskan oleh pembuat halaman web. M adalah MySQL server aplikasi database, yang P adalah PHP bahasa pemrograman web, dan P lagi adalah Perl yang artinya bahasa pemrograman untuk semua tujuan pertama kali dikembangkan oleh Larry Wall mesin Unix. Menurut Hidayatullah 2015, SAM merupakan web server yang mudah digunakan, dapat melayani tampilan web yang dinamis dan dapat diakses secara lokal menggunakan web server lokal atau localhost. Kemudian kita masuk ke bab langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ada studi kasus. Suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak, dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan ingin agar website yang sudah dikembangkan tersebut dapat dengan database menggunakan PHP yang dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias menggunakan Tailwind, CSS, atau Cascading Style Sheet. Berikut ini adalah skrip coding website perusahaan dan database yang akan dipaparkan atau dijelaskan lebih lanjut oleh partner saya. Untuk pembuatan script coding, yang pertama yaitu kita membuka aplikasi SAM, kita klik start pada Apache sama MySQL. Kita akan membuat database-nya dulu. Lalu kita klik admin pada MySQL. Untuk membuat, nah di sini kita sudah keluar dari phpMyAdmin. Untuk membuat database-nya sendiri, yaitu kita klik baru ini, kita klik nama database-nya apa, misal kita contoh ya, kita coba, lalu kita beri nama tabelnya, kita sesuaikan dengan yang kita mau, jumlah kolom kita sesuaikan dengan yang kita mau. Di sini saya sudah membuat
Di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu di sini ada 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel customer, karyawan, sama tabel produk. Untuk tabel customer sendiri, yaitu di sini seperti ini. Untuk strukturnya yaitu ada nomor pesanan, nama, telepon, produk, jumlah harga, dan total. Untuk tabel karyawan sendiri yaitu ada di karyawan, nama karyawan, dan seterusnya. Untuk tabel produk ada 6 kolom, yaitu ID produk, nomor pesanan, nomor produk. Untuk ID produk kita jadikan primary key, dan untuk nomor pesanan kita jadikan, ya, kembali lagi ke tabel karyawan tadi. ID karyawan ini kita jadikan primary key ya. Untuk pembuatan script coding yang pertama yaitu semua script coding yang kalian punya, yang udah kalian buat di VS Code, itu kalian simpan di SAM. Jadi kalian simpan di SAM, lalu kita simpan di file htdocs. Di sini kalian membuat folder baru, sesuaikan dengan nama database kalian, lalu masukkan ke sini semua, dan foto-foto yang kalian gunakan untuk di website masukkan juga. Untuk selanjutnya yaitu buat membuka VS Code. Setelah membuka VS Code, kita open folder ini, yaitu kita klik penyewaan gedung pernikahan ini, select folder. Di sini sudah keluar. Untuk yang pertama yaitu codingan tentang index.php. Untuk codingan index.php ini ada ini PHP kurang dari sama dengan PHP, hostname yang namanya ini localhost, username root, passwordnya dikosongin. Untuk database name-nya yaitu kita samain penyewaan gedung pernikahan, kita samain dengan database yang sudah kita buat ini. Untuk ikonnya yaitu mysqli_connect, hostname, username, password, db name, or die, gagal terhubung ke database. Untuk selanjutnya yaitu kita coba buka dulu websitenya. Nah, ini untuk tampilan dari homepage-nya. Di sini ada navbar, navbarnya yaitu terdiri dari nama dari produk, nama PT kami, logonya, home, about us, contact, login. Untuk codingan dari home sendiri yaitu di sini ada sama seperti codingan HTML. Yang pertama yaitu untuk script Tailwind CSS-nya kita bisa cari sesuai yang kita inginkan di Google. Seperti ini codingannya. Di sini ada teks, ada paragraf yaitu yang untuk menjelaskan secara singkat dari perusahaan kami. Untuk sini codingannya. Lalu untuk agar kita bisa terhubung atau selanjutnya yaitu ada di About Us. Nah, ini About Us ini adalah ada latar belakang pendiri, terus tentang perusahaan kami,
ada katalog dari macam-macam gedung yang kami sewa, ada kontak dari perusahaan sendiri. Untuk codingannya yaitu ini, codingannya sama seperti modul sebelumnya, hanya saja ini ditambah navbar, ditambah, ya kita tambahin navbar agar sama seperti tampilan di home ini. Untuk selanjutnya yaitu kita kembali untuk kontak. Nah, di kontak ini kita bisa apa? Bisa protes atau beri kritikan kepada perusahaan. Untuk emailnya silakan masukin email masing-masing, isi kritikannya, dan di sini ada gambar dari Google Map dari alamat perusahaan kami. Kita kembali ke home. Untuk codingan kontak sendiri yaitu ini, codingannya sama. Bagian atas di sini ada map URL untuk mencantumkan Google Map alamat yang sudah alamat perusahaan kami. Di sini ada script Tailwind CSS-nya. Lalu di sini ada navbar. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita coba login. Nah, di login ini tampilannya seperti ini. Untuk script codingannya yaitu ini. Nah, di login ini ada PHP, codingan PHP. Yang pertama yaitu session start include index PHP. Ini penting karena kalau tidak kita cantumkan, maka tidak bisa terkonek ke database yang sudah kita buat. Yang pertama yaitu kita klik title login, script Tailwind CSS-nya, lalu kita sini ada tulisan welcome untuk di atasnya login, lalu pada di sini ada codingan PHP lagi. Di sini adalah untuk penting dikarenakan kita akan memasukkan codingan database yang sudah kita masukkan pada di sini tabel karyawan yang sudah kita input, ada 01 WIB, 02 Faisal. Ini penting untuk post F masuk, username F masuk, terus query MySQL, where username and password. Nah, kita coba login. Sini Wibi Supono, passwordnya. Oke, ya klik login. Nah, sini masuk ke dashboard. Nah, pada dashboard ini codingannya yaitu nih. Codingannya yaitu ada codingan PHP yang pertama yaitu session start include index.php sama seperti sebelumnya. Lalu ada navbar dan lain-lain. Lalu di sini ada JavaScript yang fungsinya yaitu
codingan JavaScript yang fungsinya yaitu untuk mengubah bagian ini, bagian gambar-gambar dari produk kami selama 5 detik. Lalu untuk employee, kita klik employee. Nah, untuk profile, nah di sini kan kita sudah keluar data karyawannya karena kita cuma menginput 2 pada database-nya, jadi yang muncul hanya 2. Untuk codingannya yaitu body profile. Oke. Profile yang pertama yaitu sama, ada index PHP, location start, sama seperti sebelumnya. Ini untuk user web, terus lalu ya di sini. Nah, ini untuk harusnya kita buat update profile.php karena untuk selanjutnya yaitu agar kita bisa mengupdate data karyawan ini. Nah, data karyawan ini kita bisa ubah dari yang sebelumnya, data karyawan sudah ada. Untuk codingannya yaitu update profile. Sama seperti ini. Nah, di sini ada tulisan update data. Di sini untuk postnya yaitu kita inputkan teks, nama apa, ID, nama, umur kita sesuaikan seperti yang ada di sini agar dapat mudah untuk menggantinya. Untuk di tengah-tengah sini ada codingan PHP lagi. Lalu kita coba ganti karyawannya. Kita coba. Kita update. Lalu localhost menyatakan update profile berhasil. Kita klik OK. Di sini keluar karyawan yang sudah kita update tadi. Untuk masuk ke data produk. Untuk data produknya yaitu ini kita ada 5 produk. Untuk tabelnya terdiri dari nomor, ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga, deskripsi, stok, dan ini action untuk menghapus produk-produk kita atau mungkin kita mau mengganti yang baru. Untuk scriptnya yaitu sini sama seperti tadi, index PHP, codingan, season start, include. Di sini ada tulisan data produk. Untuk sini ada untuk titelnya di atas tabelnya ada tulisan nomor, ID produk, nomor pesanan. Ini kita sama seperti yang tadi, hampir mirip-mirip. Hanya ini diubah variabelnya saja. Untuk href-nya yaitu kita cantumkan tambah produk.php karena agar kita bisa masuk ke add data. Untuk add datanya seperti ini, ada ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok. Codingannya yaitu tambah produk. Codingannya sama seperti update profile, hanya saja sama, yaitu yang dibedakan
adalah variabel dari database yang kita sudah buat. Sini seperti ini, ada tulisan tambah data produk. Di tengah-tengah juga ada codingan index.php. Seperti ini. Kita coba tambah. Ini. Di sini lokal menyatakan tambah data produk berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini keluar produk terbaru. Ini kita hapus saja. Selanjutnya masuk ke data customer. Data customer juga sama, ada nomor pesanan, nama customer, telepon, nama produk, jumlah, harga total. Untuk codingannya yaitu customer, data customer sama di atasnya harus wajib include index.php dikarenakan kalau ini tidak dicantumkan maka tidak bisa terkonek ke database yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu di sini tab ada navbar. Untuk headernya di sini untuk titelnya sama, ada nomor pesanan, nomor customer, telepon, nama produk. Di sini ada codingan PHP yaitu customer MySQL query. Lalu count-nya kita pilih, kita klik select agar lalu kita ambil dari tabel customer orderan dari nomor pesanan. Lalu untuk harusnya yaitu kita ke tambah customer agar kita bisa menambahkan customer yang belum kita input. Seperti ini sama seperti yang kita tambah data produk tadi. Untuk codingannya juga hampir mirip-mirip. Ini tambah customer. Ini seperti ini sama untuk codingannya. Cuma yang perlu diubah yaitu kalimatnya, yaitu di sini diubah tambah produk, tambah data customer. Untuk di sini dibedakan karena sama juga, hanya dibedakan ini variabel-variabelnya. Nah, di sini kalau tulisan gagal, maka MySQL akan error. Jadi kita nggak bisa menambahkan data customer. Kita coba nambah. Oke, kita tambah produk. Di sini itu ada tulisan localhost menyatakan tambah data customer berhasil. Nah, di sini ketambahan 1. Kita hapus saja. Untuk selanjutnya yaitu kita kalau sudah selesai ini kita klik logout. Nah, untuk klik logout kita akan kembali ke menu home, yaitu menu awal dari website yang sudah kita buat. Untuk codingannya yaitu ini next.php, session start, unset session user web echo. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor Preprocessor adalah bahasa pemrograman server-side yang bersifat open source. PHP banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website dengan bahasa pemrograman yang umum digunakan serta didukung hampir semua sistem. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP
nantinya akan diproses di server. Yang kedua, pada studi kasus pembuatan website penyewaan gedung pernikahan di PT 88 Wedding Hall menggunakan bahasa pemrograman HTML yang didesain dengan CSS dan didukung dengan bahasa PHP MySQL untuk melengkapi website sebagai database. MySQL adalah sistem manajemen database relasional open source atau RDBSM dengan klien, server, model. Alasan untuk menggunakan PHP MySQL dalam pembuatan halaman website PT88 Weddingo adalah bersifat open source. Struktur tabel yang tergolong fleksibel, mendukung multi-user, dan lebih mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, dalam pembuatan website dengan bahasa pemrograman PHP, variabel yang telah dibuat dapat disimpan dengan berbagai jenis data. Jenis-jenis data ini disebut dengan tipe data. Tipe data yang digunakan dalam website PT88 Wedding Hall adalah antara lain integer untuk menampilkan data angka, varchar untuk menampilkan data kombinasi angka dan huruf, string untuk menampilkan kumpulan data, kata, boolean untuk menampilkan true and false. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama, sebelum melakukan praktikum sebaiknya praktikan menyimak dengan baik materi dan melakukan percobaan mandiri di VS Code. Yang kedua, sebaiknya praktikan lebih teliti lagi dalam menuliskan pemrograman dan kode penghubung antar file dan indeks PHP agar tidak terjadi error. Yang ketiga, sebaiknya praktikan memiliki referensi lain selain CSS seperti Bootstrap agar tampilan lebih bervariasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun hal yang kurang diperkenankan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.